Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, Classy People dan juga sahabat SPH? Senang sekali saya Faris Sardana kembali hadir dalam podcast Semen Padang Hospital. Kita akan bahas tentang dunia kesehatan yang nanti langsung akan dijawab, akan dijelaskan oleh praktisi-praktisi dari Rumah Sakit Kembangan Sumatera Barat, Semen Padang Hospital. Dan kali ini kita sudah bersama terapis wicara di Semen Padang Hospital. Ada Rahmanila Juliani, AMD Kes, atau yang sering disapa dengan Nila. Iya. Terapis wicara Semen Padang Hospital. Assalamualaikum Nila. Waalaikumsalam, Bang. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan tentunya kita pada hari ini akan ngobrolin soal terapi wicara, tentang peran terapi wicara dalam perkembangan anak-anak. Mungkin pertanyaan pertama saya adalah, ketika kita bicara tentang terapi wicara, itu adalah membantu anak-anak untuk bisa memiliki kemampuan bahasa yang baik, bisa berbicara. Tapi biasanya dari umur berapa sih anak-anak itu seharusnya seidealnya itu udah bisa bicara dengan normal? Kalau untuk bicara dengan normalnya itu di usia 1,5 tahun itu udah ya, Bang. Tapi tidak berbentuk kalimat seperti mama, papa. Tapi dia tahu kalau mama tuh ini, nggak semuanya mama gitu. Cuman biasanya yang sering ke terapis wicara itu di usia 2 tahun biasanya Nila temui. Sekarang ini di usia 2 tahun tuh baru orang tuanya menyadari, oh anak saya udah terlambat bicara gitu, setelah dia melihat sama teman seusianya gitu. Oh, ketika mereka sudah menyadari bahwa di usia 1,5 ini belum ada tanda-tanda kemampuan bicara si anak improve atau meningkat, di usia 2 tahun biasanya banyak yang mulai Iya, gitu. karena kalau di usia 1,5 tahun tuh masih kayak, oh ini bentar di usia segini nanti juga ngomong kok gitu, karena masih 1,5 tahun, nanti di usia 2 tahun juga udah ngomong gitu, sering digituin sih. Oke. Nah, terapi wicara kan membantu anak-anak yang memiliki kemampuan bahasa yang belum bisa memperbaiki itu semua. Biasanya, apa sih yang membuat seorang anak itu mempunyai kemampuan bicara yang terlambat dari anak-anak yang harusnya seusia mereka udah bisa berbicara gitu nih, Bang? Lebih ke faktornya sih, Bang. Misalnya kayak gimana dia di lingkungan yang biasanya asik sendiri. Biasanya sih lebih ke gadget. Oke. Nah, dia mulai main asik sendiri tuh sama gadgetnya. Udah nggak peduli sama sekitar, nggak ada percakapan, nggak ada juga kata yang masuk. Dia cuma fokus ke HP aja gitu. Biasanya itu penyebabnya. Itu bagi anak-anak yang tidak ada gangguan lainnya gitu. Biasanya lebih ke pola lingkungannya biasanya. Saya jadi kepikiran, ketika saya kecil itu belum ada, belum megang gadget ya. Tapi yang Nila temukan sebagai seorang terapis bicara, orang tua saat ini udah ngasih handphone, udah ngasih gadget ke anak itu dari umur berapa sih? Yang nilai udah, ini kayaknya udah banget gitu. Yang biasa Nila temui itu kan Nila tanyakan, ibu ini ngasih HP ke adiknya dari umur berapa? 1 tahun sih gitu. Nah dari 1 tahun, jadi saya udah kasih 1 tahun karena saya juga masak ini, jadi saya lihat dia anteng pakai HP ya saya kasih. Ada juga yang dari 2 tahun, atau dia umur anaknya 3 tahun, udah dari 2 tahun yang lalu sih, berarti 1 tahun lagi. Nah gitu, lebih ke 1 tahun udah dikasih HP tuh rata-rata. Oke, karena handphone tidak ada komunikasi dua arah di sana gitu. Betul. Baik, lalu berperanlah terapis wicara untuk membantu anak-anak yang memiliki keterbatasan untuk mengolah katanya, kalimat-kalimat yang mereka harusnya produksi dan bercakap-cakap. Ketika anak-anak mendapatkan terapi dari terapis wicara, apa sih yang manfaat yang nantinya akan didapatkan? Pastinya kemampuan bicara meningkat, tapi itu bagaimana nanti manfaat-manfaat lainnya? Manfaat yang itu didapatkan lebih selain bicara itu ya, Bang ya, bahasa dan bicara itu lebih ke lingkungan. Karena kan nanti dia akan berteman, apalagi sekarang pola lingkungan sekitar tuh kayak dia diledekin lah, pembulian lah. Nah, Nila sering tuh ketemu keluhan orang tua seperti itu. Saya takut kalau anak saya sudah sekolah nanti dia dibully, Bu, gini karena ngomongnya nggak jelas. Atau bahkan apa sih, ngomong apa sih, kok nggak jelas ngomongnya. Nah, itu banyak tuh yang kayak gitu. Jadi manfaatnya biar dia mau berbaur sama lingkungan, mudah berbaur, terus juga sesuai kemampuan dengan seusianya, teman-temannya juga gitu. Manfaatnya lebih ke sana selain bahasa dan bicara.
Oke, lalu apa saja sih nantinya pemeriksaan yang akan dilakukan oleh seorang terapis bicara terhadap anak-anak yang memiliki keterbatasan tadi? Itu biasanya kami pertama tuh kami wawancara sama orang tua dulu. Wawancara nanya modalitas apa yang dimiliki anak ini mampunya apa dulu dengan usia dia yang sekarang ini, anaknya udah bisa apa ibu gitu kan. Oh dia baru cuman bisa terus kalau mau sesuatu dia cuma nunjuk-nunjuk, narik-narik, nah gitu. Nanti setelah itu kami bawa ke ruangan terapi, nah di sana kami asesmen kayak dia menoleh tidak saat dipanggil. Terus dia paham tidak dengan bantu ibu ambilkan itu, dia paham tidak. Atau ditanya namanya siapa, dia mampu jawab tidak gitu. Terus nanti kalau yang lebih lanjutnya lagi kami kayak warna, dia mampu nggak menyebutkan ini warna apa. Atau anggota tubuh deh gitu. Mata mana gitu, coba tunjuk mata gitu. Atau ini apa, kami tunjuk kaki, ini apa gitu. Nah di sana kami asesmen, udah selesai asesmen, habis itu baru kami menegakkan program. Dengan program misalnya di usia dia 3 tahun, dia belum bisa, dia tidak mampu menoleh saat dipanggil. Kebanyakan kayak gitu, kalau anak udah nggak fokus, apalagi karena gadget, dia dipanggil nggak bakalan noleh. Itu karena fokusnya terpusat pada gadgetnya atau karena nggak mampu, nggak paham kalau itu mereka lagi dipanggil gitu? Nah itu ada 2 kemungkinan bang. Emang karena udah terbiasa asik sendiri, karena di ruangan emang ada kayak mainan kayak balok-balok gitu, entah karena dia emang biasa asik sendiri, entah karena dia tidak dikenali. Kalau biasa kan kita kayak biasanya namanya Nila, ini Nila loh namanya gitu. Apa dia tidak kenal kalau saya ini Nila gitu. Kita nggak tahu itu faktornya apa. Banyak faktor-faktornya gitu maksudnya. Apa karena udah keseringan asik sendiri, entah karena emang nggak tahu kalau dia itu Nila misalnya, atau emang kayak nggak biasa berbaur di lingkungan itu. Banyak faktornya biasanya. Oke. Tapi saya jadi kepikiran, apakah seorang terapis wicara atau terapis wicara itu hanya dibutuhkan oleh anak-anak yang anak-anak biasa saja tapi mungkin punya keterbatasan berbicara, atau mungkin anak-anak seperti mohon maaf misalnya autisme dan lain sebagainya, itu apakah juga bisa dibantu oleh terapis wicara? Bisa bang, karena biasanya anak autis itu akan terganggu di bagian bahasa dan bicaranya, pemahamannya gitu kan, sering tidak sesuai dengan umurnya karena ada gangguan yang dimilikinya tadi, sering itu tidak sesuai bahasanya, perilakunya, bicaranya. Makanya terapis wicara juga berperan untuk mengatasi atau meningkatkan kemampuan bahasa dan bicara pada anak autis. Oke, lalu Nila, ketika seorang anak diberikan terapi wicara, biasa dari usia 2 tahun, itu biasa butuh waktu berapa lama sih yang seidealnya sampai anak-anak itu sudah punya kemampuan bahasa yang lebih baik dari yang sebelumnya mungkin nggak bisa apa-apa gitu? Kalau untuk berarti jangka waktunya. Jangka waktu. Orang tua juga sering nanya kayak gitu, berapa lama sih Bu anak saya bisa ngomong lagi. Nah itu biasanya Nila nggak mau menjanjikan sama orang tua, oh dalam sebulan Bu atau dalam 8 kali pertemuan pasti nggak bisa, karena gini bang, antara kerjasama antara orang tua dan terapis wicara itu sangat kuat. Gini misalnya di saat terapi misalnya kan anak ini dibentuk misalnya kayak apa yang dia mau harus ngomong, bilang dulu sama ibu mau gitu kan. Nah sampai di rumah apa yang anak minta dikasih aja, nggak berjalan terapi ini. Kadang gitu. Udah nangis duluan, belum minta apa-apa udah dikasih iya betul. yang bisa menghentikan tangisan tadi gitu ya. Jadi nggak bisa kita menjanjikan, kita nggak tahu gimana pola asuhnya di rumah, atau masih dikasih gadget kita nggak tahu. Maka Nila biasanya nggak menjanjikan ke orang tua kalau oh segini-segini bisa Bu. Nila bilang aja ini butuh kerjasama Bu dan terapi ini berkelanjutan. Karena misalkan kalau dia di usia 3 tahun, kemampuannya masih di 1 tahun, kita mengejar yang setahun itu nggak mungkin bisa kita targetkan. Oke, gitu. Ketertinggalan itu yang harus dikejar. Iya, karena dia nggak sesuai usianya kemampuan bahasa dan bicaranya. Nah itulah yang bakal kita kejar dan harus berkelanjutan dan harus konsisten. Misalnya di saat terapi dia dikasih tugas kayak harus bilang mau, di rumah enggak, berarti kan nggak konsisten. Sementara di ruang terapi dia sama kita cuma 30 menit, sama orang tua hampir seharian. Satu sesi 30 menit Iya. gitu ya.
Makanya jadi kami nggak berani untuk menjanjikan jangka waktu gini-gini itu kami nggak berani. Tapi biasanya nih, kalau yang Nila temukan di lapangan ketika membantu anak-anak untuk bisa memiliki kemampuan bicara yang baik, itu paling cepat berapa lama biasanya? Kooperatif itu dilihat juga dari gangguannya bang, misalnya anaknya speech delay, emang murni speech delay. Nah itu bisa kayak di saat udah terapi yang ketiga atau yang keempat itu kita udah mulai lihat tuh kayak dia udah mulai meniru, walaupun misal kayak minum, nah itu dia udah mulai meniru. Biasanya kalau anak yang murni speech delay, dibilang cepat juga enggak, dibilang lambat juga enggak. Ada progres ini? Tapi ada progres, pasti ada progres. Kalau dia memang kooperatif, orang tuanya juga kooperatif. Oke, jadi kepikiran juga, speech delay tadi sempat kita bahas ngobrol di sebelum kita tapping podcast ini. Apa sih biasanya penyebab speech delay yang sering ditemukan pada anak tadi? Itu tadi bang, gadget. Oke. Gadget sama kesibukan orang tua atau biasa tinggal sama nenek. Nah gitu tuh. Oh Jadi, emangnya nenek nggak ngajak ngobrol? biasanya gini, dikasih HP atau apa yang dia mau asalkan nggak nangis dikasih aja gitu. Nah gitu. Atau kayak lebih ke gadget yang nilai Atau mungkin gini ya, ketika anaknya diajak ngobrol tapi dengan bahasa yang di sayang gitu ya. Kayak dimenye-menyein Ah, iya, gitu, menye-menye, benar. menye-menyein gitu. Misal kayak, oh iya mau minum ya, mau mamam, nah, atau kayak oh ngantuk ya mau bobo. Nah bobo kan nggak ada di KBBI. Iya, Apa tidur itu? bilang Ah gitu ya. ya, apa itu bobo? Itu masa sampai kelas 1 SD? Ya aku malam bobonya kemalaman nggak mungkin kan. Nah, Oke, gitu. biasanya yang dilakukan oleh terapis bicara apakah memperbaiki artikulasi atau memberikan perbendaharaan kata kepada anak-anak yang memiliki kemampuan bahasa yang belum baik ini? Tergantung lagi bang. Jadi kami tes itu kami ada kartu bergambar. Dia kemampuannya udah tahu benda sekitar apa belum. Kadang ada anak yang emang nggak tahu benda sekitar. Kami tuh harus memasukkan tuh kata-kata kalau ini kursi loh, ini meja. Nah ada juga anak yang emang udah tahu benda yang ada di sekitar, tapi pengucapannya nggak benar. Nah di sana kami lebih ke artikulasi. Oke. Nah gitu. Baik, lalu Nila kan sudah ngadapin banyak sekali anak-anak yang memiliki kemampuan bahasa yang belum bagus, belum sesuai dengan usia mereka. Apa saja sih tantangan yang dihadapin ketika membantu anak-anak adik-adik ini untuk memperbaiki kemampuan bahasa mereka? Kalau yang Paling unik deh gitu. Yang paling unik biasanya itu ya ada gangguan yang disertai gangguan autis gitu ya bang, Oke. atau ADHD gitu kan. Dia emang biasanya tantrum tuh, apa yang nggak dituruti atau dia nggak mau, misalnya lagi nggak mood gitu kan, nggak cuman dipaksa belajar, dia bakalan mukul lah, bahkan ada yang lari-larian. Karena dia mau gigit, kita takut ya udah lari-larian tuh sampai dia capek. Tapi ujung-ujungnya yang capek terapisnya bukan dianya gitu kan. Nah kalau yang itu kan yang ada gangguan autisnya. Kalau yang emang murni terlambat bicara itu biasanya dia lagi nggak mood, biasanya kurang tidur atau misalnya lagi nunggu giliran terapi, tapi ternyata dia mau es krim nggak dituruti kan dia nggak mood tuh. Nah selama terapi dia bakalan nangis tuh, atau nggak dia nggak bakalan dengar, atau nggak dia cuma loyo aja. Nah kayak gitu tuh yang agak sedikit menantang. Cuman yang lebih menantang lagi yang ada gangguannya tadi serta gangguan. Tapi tetap seru ya? Ya tetap seru. Iya, karena yang dihadapin adalah anak-anak yang nanti ketika mereka sudah bisa mencapai kemampuan bahasa yang baik, ada kepuasan tersendiri juga buat Sangat terapis bicara ya. betul. Misalnya kayak apalagi kalau orang tuanya, iya bu di rumah dia udah mulai bisa minta kayak mama mau, tapi ya memang belum jelas bu, Iya. kayak mama au nom gitu. Nah itu puas tuh. Maksudnya walaupun nggak artikulasinya belum jelas, tapi setidaknya pembendaharaan katanya udah banyak Iya. gitu. Dia udah bisa mengekspresikan dengan kata, dengan bicara, nggak nunjuk lagi gitu. Bisa kami puas, makin semangat lagi kan ngajarinnya, nanti berarti anak ini kooperatif gitu. Iya. Berarti orang tuanya di rumah juga kooperatif gitu. Saling support gitu ya. Ya, Karena keberadaan terapis itu tidak setiap hari bersama anak-anak gitu Iya. ya. Lebih banyak sama orang tua. sangat lebih banyak sama orang. Dibantu oleh terapis di SPH, nanti orang tua yang membantu di rumah bagaimana melanjutkan Iya. aktivitas-aktivitas wicara bersama anaknya. Lalu biasanya apakah ketika melakukan terapi terhadap anak-anak itu dilakukan secara individual atau berkelompok nih, Bang? Itu biasanya
Kalau kami harus individual sih Bang, karena rata-rata anak yang terganggu bahasa dan bicara biasanya fokusnya agak kurang, apalagi yang karena gadget itu ya Bang. Jadi kalau seandainya ada teman-temannya nanti dia bakal tambah nggak fokus kan. Main-main gitu ya. Ditambah lagi setiap anak kan gangguannya berbeda-beda. Modalitasnya berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda, kemampuannya berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa digabung pun misalnya maaf yang autis sama autis nggak bakalan bisa. Oke, harus individual, harus sendiri-sendiri. Lebih baik individual. Oke, lalu ada nih sahabat SPH di rumah yang lagi mencermati obrolan kita di YouTube ataupun di radio, punya anak di rumah ataupun anak saudara atau siapapun yang punya kemampuan bicara belum bagus, belum sesuai dengan usianya, lalu ingin terapi ke Nila ataupun ke SPH, itu jadwal praktik kapan aja Nila? Kalau Nila ada di setiap hari Senin sampai Sabtu. Dari hari Senin, Selasa, Rabu itu Nila jadwalnya pagi dari jam 8 sampai jam 3 siang. Kalau di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, maaf, Nila itu dinasnya siang sampai malam. Jam 2 sampai jam 9 malam. Oke, langsung saja untuk booking. Untuk saat ini kita nggak pakai pembookingan, nggak booking. Langsung hubungi terapisnya aja untuk mengatur jadwal jamnya. Ada nomornya nggak? Ya mungkin nanti disebutkan. Ada disebutin nih Bang. Atau nanti tolong masukin di description-nya ataupun di subtitle-nya, biar nantinya para penonton kita ataupun pendengar kita di radio bisa langsung. Atau Anda juga bisa mengetahui informasi seputar Semen Padang Hospital di layanan WhatsApp informasi ataupun juga di Instagram, bisa langsung cek aja Classy People. Baik, terakhir Nila, apa sih closing statement yang mungkin ingin disampaikan juga kepada orang tua di rumah terkait dengan terapi bicara yang perlu dilakukan terhadap anak-anak yang mungkin punya kemampuan bicara perlu diimprove lagi? Lebih kalau bisa emang gadget sih Bang. Gadget itu emang sangat berpengaruh di pola lingkungannya itu, karena ya nggak bisa juga kita larang kayak gini nih Bang, temannya pakai gadget gitu. Jadi kalau menurut Nila boleh pakai gadget tapi harus didampingi, dan yang ditonton harus yang mengedukatif. Nah di situ kayak kalau bisa lebih banyak berkomunikasi dengan anak. Harus banyak berkomunikasi dengan anak, karena yang diserap oleh anak pasti lebih mudah itu yang dari orang tua, apalagi dari ibu. Komunikasinya dua arah dan ngomongnya jangan di menye-menyein. Nggak boleh. Karena nanti itu juga punya pengaruh yang cukup signifikan terhadap kemampuan bahasa anak. Baik, terima kasih Nila sudah ngobrol bersama kita pada hari ini di podcast Semen Padang Hospital. Dan terima kasih juga untuk Anda Classy People dan sahabat SPH yang sudah mencermati podcast kita di kanal YouTube Semen Padang Hospital, atau juga Anda yang sudah mencermati di Radio Classy FM. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang tercinta Anda podcast kita, biar nanti manfaat yang kita bagikan ini itu bisa semakin banyak orang yang menerimanya. Dan informasi terakhir untuk Anda, SPH sudah buka layanan sejak tanggal 19 Februari 2024 kemarin. Anda sudah bisa cek layanannya di WhatsApp informasi, atau juga sudah bisa langsung datang ke Poli, booking saja, karena itu sudah sejak tanggal 19 Februari 2024. Akhirnya kita berdua, saya Faris Sardara dan juga Nila, terapis bicara Semen Padang Hospital, pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and then see you.